Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Ismi Bagus Najmul Azhar. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang alamatut tarkim atau bisa juga disebut dengan tanda baca dalam penulisan bahasa Arab. Mari kita simak. Tanda-tanda baca dalam bahasa Arab. Jadi, sejarahnya pada awalnya penulisan tanda baca dalam bahasa Arab itu tanpa pemisah, dalam artian penulisannya disambung antara kalimat satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan atau ambiguitas dari kalimat tersebut. Nah, guru besar Ahmad Zaki melihat pada penulisan bangsa Barat dan menemukan tanda-tanda baca yang telah ada dalam penulisan orang Barat, namun tidak ada dalam tulisan Arab. Jadi pada kurun waktu sekitar 1912 Masehi, guru besar Ahmad Zaki berpendapat bahwa sekarang sudah saatnya kita mengambil manfaat dari tanda-tanda baca dalam penulisan bahasa Arab. Karena itu, guru besar Ahmad Zaki membuat karangan kitab dengan judul At-Tarkim wa Alamatuhu. Jadi mengenai kitab ini, rahasia mengapa pengarang memilih kalimat tarkim. Nah, dikarenakan kalimat tarkim memberikan arti alamat tanda-tanda, isyarat atau petunjuk, serta memberikan seni dalam penulisan dan penyusunan kalimat-kalimat tersebut. Orang-orang terkemuka di Kementerian Pendidikan Mesir sepakat memberlakukan dan menetapkan tanda-tanda baca di pendidikan Mesir. Hingga pada tahun 1932, Dewan Penulisan Bahasa Arab menetapkan untuk memberlakukan tanda-tanda baca sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Umum atau At-Tarbiyah wa Ta'lim, dan tanda baca tersebut diberlakukan pada semua penulisan bahasa Arab sampai sekarang. Selanjutnya, penamaan tanda baca dan bentuk atau simbol baca seperti yang sudah ditetapkan pada tahun 1932 Masehi. Yang pertama, al-faslatu atau titik. Titik yaitu dinamakan tanda henti, diletakkan di akhir beberapa paragraf, dan terkadang di dalam suatu paragraf pun tanda titik digunakan setelah beberapa susunan kalimat sempurna atau yang sudah beda pembahasannya. Maksudnya bahwa tanda titik digunakan tidak hanya di akhir paragraf saja. Yang selanjutnya, nomor 2, al-faslatul manqutatu atau titik 2. Letaknya di antara qaul atau ucapan dan musybih qaul atau menyerupai qaul, seperti berfirman, bersabda, dan berpendapat. Dan yang selanjutnya, kata yang diucapkan atau diantara sesuatu dari pembagiannya, macam-macamnya, dan bagiannya, dan sebelum beberapa contoh yang digunakan untuk menjelaskan suatu kaidah. Yang nomor 3, al-waqfatu atau titik 3 yang berurutan. Titik 3 ini diletakkan pada kalimat yang dibuang karena sebab atau faktor lain. Titik 3 di sini yaitu hanya berjumlah 3, tidak lebih dan tidak kurang. Yang nomor 4, al-nuqtatani, petik 2 dalam penulisan bahasa Arab, digunakan untuk meng-highlight atau mengutip sebuah pembahasan. Di dalam petik 2 tersebut bersihkan kata yang sama persis dengan kata sebelumnya. Yang nomor 5, al-istifhamu, tanda kurung. Tanda kurung ini diletakkan di tengah-tengah pembahasan, dikarenakan di dalamnya terdapat beberapa susunan kalimat yang beda pembahasan. Yang selanjutnya, letak suruh atau tanda kurung. Ini dikhususkan untuk ayat Al-Quran, pengganti dari tanda petik 2. Tanda kurung ini memiliki tujuan untuk membedakan antara nas Al-Quran dengan yang lain. Yang nomor 7, al-qausani
tanda kurung siku. Nah, ini berfungsi meletakkan pembahasan tambahan yang bukan asli, yang pada umumnya kurung tersebut berfungsi untuk menjaga kemurnian lafaz yang asli. Contoh, aku menulis sebuah kutipan dari kitab Fathul Mu'in dan aku ingin menambahkan keteranganku sendiri, maka menggunakan tanda kurung siku untuk membedakan keteranganku dan kutipan yang aku ambil. Dan tanda kurung ini apabila dibuang akan berakibat pencampuran yang asli dan tambahan. Yang selanjutnya yaitu alamatut tansisi atau tanda tanya. Ini diletakkan di akhir kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu, atau dengan kata lain diletakkan di akhir pertanyaan, dan dihimbau tanda-tanya diletakkan di akhir tulisan atau pertanyaan. Tanda tanya tidak diletakkan pada kalimat yang tujuan utamanya bukan untuk menanyakan sesuatu. Selanjutnya syarafatu awil wislatu atau tanda seru. Tanda seru ini diletakkan di akhir setiap susunan kalimat ungkapan perasaan seperti perasaan kagum, bahagia, sedih, benci, memaksa atau menakuti, dan doa atau permintaan, dan diletakkan setelah kalimatnya tanya yang tujuan utamanya bukan untuk menanyakan sesuatu. Yang terakhir, nuqatu as-salasul mutajawwirah atau tanda hubung. Nah, ini diletakkan di antara dua pokok pembahasan, yang mana pokok pembahasan pertama panjang dan sementara pembahasan yang kedua tertinggal, yang tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa pembahasan yang kedua itu masih berkaitan dengan pembahasan yang pertama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.